Burung kolibri, burung kecil yang bisa terbang mundur. Halo semuanya, saya Om Reza, tapi saya bukan Om-Om. Selamat datang kembali di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan semoga terhibur. Burung kolibri, burung kecil yang bisa terbang mundur. Kolibri, calaces atau cucuk adalah burung kecil dengan panjang 6,4 cm dan berwarna cerah yang sebagian besar hidup di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Seekor kolibri mempunyai sekitar 1000 bulu yang bergemerlapan sehingga dapat memantulkan dan memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak seperti minyak pada air. Ada lebih dari 300 spesies burung kolibri hidup di dalam wilayah hutan Amazon, Amerika Selatan. Sedangkan kolibri jenis sword-billed, Ensifera ensifera hidup di bagian barat hutan pegunungan Andes. Evolusi. Analisis 284 dari 338 spesies kolibri yang dikenal di dunia, menunjukkan diversifikasi cepat dari 22 juta tahun yang lalu. Kolibri terbagi dalam 9 keladi utama, Topazes, Hermits, Mangoes, Brilliants, Coquetes, Patagona, Mountain Gems, BS, dan Emeralds, yang mendefinisikan hubungan mereka dengan tanaman berbunga nektar dan burung-burung yang terus menyebar ke wilayah geografis baru. Sementara semua kolibri bergantung pada nektar bunga untuk bahan bakar metabolisme tinggi dan terbang melayang, perubahan terkoordinasi dalam bentuk bunga dan paruh merangsang pembentukan spesies kolibri baru dan spesies tanaman baru. Karena pola evolusi yang luar biasa ini, sebanyak 140 spesies burung kolibri dapat hidup berdampingan di wilayah tertentu, seperti jajaran Andes. Pohon evolusi burung kolibri menunjukkan leluhur kolibri merupakan yang terpisah dari burung pemangsa serangga, keluarga Apodidae, dan burung pohon, keluarga Hemiprocnidae, sekitar 42 juta tahun yang lalu, mungkin di Eurasia. Salah satu faktor evolusioner utama tampaknya adalah reseptor rasa yang berubah yang memungkinkan kolibri mencari nektar. Pada 22 juta tahun yang lalu spesies leluhur kolibri saat ini menjadi mapan di Amerika Selatan, di mana kondisi lingkungan merangsang diversifikasi lebih lanjut. Pegunungan Andes tampaknya menjadi lingkungan yang kaya akan evolusi burung kolibri karena diversifikasi terjadi bersamaan dengan peningkatan ketinggian gunung selama 10 juta tahun terakhir. Burung kolibri tetap berada dalam diversifikasi dinamis yang mendiami wilayah ekologi di seluruh Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Karibia, menunjukkan radiasi evolusi yang semakin besar. Di dalam wilayah geografis yang sama, kelopak burung kolibri berevolusi bersama dengan kelompok tanaman yang mengandung nektar, yang memengaruhi mekanisme penyerbukan. Hal yang sama berlaku untuk burung kolibri yang bermata pedang, Ensifera ensifera, salah satu spesies yang berevolusi secara morfologis paling ekstrim, dengan salah satu dari tanaman pangan utama, Passiflora section taxonia. Dimorfisme seksual. Burung kolibri menunjukkan dimorfisme seksual menurut aturan Renz, di mana jantan lebih kecil dari betina dalam spesies kecil, dan jantan lebih besar dari betina dalam spesies berbadan besar. Luasnya perbedaan ukuran seksual ini bervariasi di antara kawanan kolibri. Misalnya, kelade melisugini menunjukkan dimorfisme ukuran besar, dengan wanita lebih besar daripada pria. Sebaliknya, kelade lopomiti ini menampilkan dimorfisme ukuran sangat kecil, jantan dan betina memiliki ukuran yang serupa. Dimorfisme seksual dalam ukuran dan bentuk paruh juga terdapat di antara kolibri jantan dan betina, di mana banyak kelades, betina memiliki paruh yang lebih panjang dan melengkung yang digunakan untuk meraih nektar dari bunga-bunga. Untuk jantan dan betina dengan ukuran yang sama, betina cenderung memiliki paruh yang lebih besar. Ukuran seksual dan perbedaan paruh cenderung berevolusi karena kendala yang dipaksakan oleh kolibri jantan untuk melakukan manuver udara yang kompleks guna menarik perhatian betina. Jantan cenderung lebih kecil dari betina, memungkinkan konservasi energi untuk mencari makan secara kompetitif. Dengan demikian, seleksi seksual mendukung kolibri jantan yang lebih kecil. Burung kolibri betina cenderung lebih besar, yang artinya membutuhkan lebih banyak energi. Dengan paruh lebih panjang yang memungkinkan jangkauan yang lebih efektif ke celah-celah bunga tinggi untuk mencari nektar, betina lebih baik dalam mencari makan, mendapatkan nektar bunga, dan mendukung kebutuhan energi dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Seleksi terarah karenanya akan mendukung burung kolibri yang lebih besar dalam hal memperoleh makanan. Penyebab lain dari dimorfisme seksual ini adalah bahwa kekuatan selektif dari persaingan untuk nektar antara jenis kelamin masing-masing spesies mendorong dimorfisme seksual. Bergantung pada jenis kelamin yang memiliki wilayah dalam spesies tersebut, menguntungkan bagi jenis kelamin yang lain untuk memiliki paruh yang lebih panjang dan dapat memakan berbagai jenis bunga, sehingga mengurangi persaingan antar spesies. Misalnya, pada spesies kolibri di mana jantan memiliki agihan lebih luas, jantan tidak memiliki wilayah tertentu. Pada spesies di mana jantan memiliki agihan lebih kecil daripada betina, jantan mempertahankan sumber dayanya dan karenanya betina harus memiliki agihan yang lebih luas untuk mencari makan dari daerah berbunga yang lebih luas.
Koevolusi dengan bunga Ornithopilus. Burung kolibri adalah nektarivora yang terkhusus dan terikat pada bunga Ornithopilus yang menjadi makanannya. Beberapa spesies, terutama yang memiliki bentuk paruh yang tidak biasa, seperti burung kolibri bermata pedang dan sabit, secara bersama-sama berevolusi dengan sejumlah kecil spesies bunga. Namun, bahkan dalam simbiosis mutualisme antara tanaman dengan burung kolibri yang paling terspesialisasi, jumlah garis keturunan tanaman makanan dari masing-masing spesies burung kolibri meningkat seiring waktu. Burung kolibri lebah, Melisuga helenae, burung terkecil di dunia, berevolusi menjadi kerdil karena ia harus bersaing dengan kolibri berdaun panjang yang memiliki keuntungan untuk mencari makan nektar dari bunga-bunga khusus. Akibatnya mengarahkan kolibri lebah untuk lebih bersaing memperebutkan bunga yang dicari serangga. Kebanyakan tanaman yang diserbuki oleh kolibri menghasilkan bunga berwarna merah, oranye, dan merah muda cerah. Meskipun burung ini juga mengambil nektar dari bunga-bunga dengan warna lain juga. Burung kolibri dapat melihat panjang gelombang mendekati ultraviolet, tetapi bunga yang diserbuki burung kolibri tidak mencerminkan panjang gelombang ini seperti halnya banyak bunga yang diserbuki serangga. Spektrum warna yang sempit ini dapat membuat bunga yang diserbuki burung kolibri relatif tidak menarik bagi sebagian besar serangga, sehingga mengurangi perampokan nektar oleh serangga. Bunga yang diserbuki burung kolibri juga menghasilkan nektar yang relatif lemah, rata-rata 25% gula, yang mengandung sukrosa dalam jumlah besar. Sedangkan bunga yang diserbuki serangga biasanya menghasilkan nektar yang lebih pekat yang didominasi oleh fruktosa dan glukosa. Evolusi agihan. Setelah matang, jantan dari spesies tertentu seperti Paetornis longirostris, tampaknya mengembangkan senjata seperti belati di ujung paruh sebagai ciri seksual sekunder untuk mempertahankan daerah perkawinan. Penerbang ulung. Kolibri adalah penerbang yang ulung dengan gerakan sayap yang sangat cepat, 1 detik mencapai Desember 80 kali kepakan. Seorang peneliti dari Universitas California bernama Christopher Clark melakukan pengamatan untuk mengukur kecepatan burung kolibri betina. Christopher mengambil gambar menggunakan kamera super cepat sehingga bisa menangkap setiap gerakan dari burung kolibri. Ia berhasil mendapatkan 500 gambar yang berbeda dalam 1 detik. Makanan. Karena kolibri terbang sangat cepat, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup besar dan untuk mendapatkan energi yang besar, seekor kolibri membutuhkan asupan makanan yang berkalori tinggi seperti nektar atau bagian dari inti sari bunga yang diisap dengan paruhnya yang kecil dan panjang. Varietas kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara mengisap madu seperti biasa, namun untuk varietas lain, kolibri akan mengebor sebuah lubang menembus pangkal bunga ke dalam madu lalu menyisipkan paruhnya dalam lubang tersebut. Cara kolibri yang seperti itu juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan silang, karena biasanya serbuk sari akan terbawa pada kepala atau paruh kolibri dan kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Susu kental manis tidak boleh diberikan kepada burung kolibri karena mengandung minyak nabati, maltodextrin yang merupakan zat pengental, perasa buatan dan susu mamalia. Beberapa susu kental manis mungkin mengandung pengawet, pemanis buatan dan pewarna makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan burung kolibri. Reproduksi. Suara burung kolibri jarang terdengar, hal ini karena suara merupakan bunyi dengungan yang dibuat oleh sayapnya. Selama musim perkawinan, kebanyakan jenis jantannya menyatakan perasaan dengan kicauan gembira seraya terbang mondar, mandir di depan sang betina, beberapa jenisnya bahkan mempunyai nyanyian merdu dengan kekuatan yang menakjubkan. Sedangkan betinanya untuk menarik perhatian dari jantan, mereka akan terbang berkelompok dengan kecepatan tinggi dan kemudian melakukan akrobat di udara, seperti pada pesawat jet. Burung kolibri hanya bertelur 2 buah dengan warna putih bersih tanpa ada bercak sama sekali. Telur tersebut ditempatkan di dalam sarang yang dibuat secara terampil dari bulu halus tanaman atau terikat pada tempatnya jaring laba-laba. Sisi luar sarang biasanya berhiaskan lumut kerak dan sedikit lumut daun. Spesies terdekat. Kolibri memiliki kerabat terdekat dengan tipikal gaya hidup yang sama, yaitu kecil, penerbang cepat, dan sama makan nektar, disebut dengan burung-burung madu yang ada di wilayah pantai timur Afrika. Butuh rujukan, tapi keduanya bukan dari famili burung yang sama. Kemiripan disebabkan karena proses evolusi konvergen. Fakta burung kolibri. Burung terkecil di dunia adalah burung kolibri lebah. Telurnya tidak lebih besar dari kacang polong. Kolibri berleher rubi biasanya melakukan perjalanan 500 mil di Teluk Meksiko tanpa henti. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Share ke mantan juga boleh, siapa tahu ada rindu yang belum tuntas. Hehehe.